Halo brother dan sister sekalian, Kang Ibo kembali lagi di Ibo TV Channel. Kalian tahu kan, aktivitas saya ini nggak cuma di bengkel atau nge-review motor baru. Tapi, ada suatu ritual pagi yang mungkin terdengar remeh, tapi efeknya ke badan luar biasa. Pernah nggak sih kalian ngerasa badan gampang pegel padahal cuma duduk di kantor? Atau, pas mau ngegas motor, kok rasanya napas cepet habis? Nah, jujur aja, Kang Ibo juga ngalamin hal yang sama. Padahal, sehari-hari kita ini perlu banget fisik yang prima buat ngulik motor, motovlog, atau sekedar touring tipis-tipis. Kalau badan loyo, gimana mau gaspol? Jalan pagi. Klise banget kan? Dulu saya mikirnya, paling cuma bikin keringetan doang. Tapi karena udah capek banget, badan ini rasanya kayak karburator kotor, berat, malas gerak. Akhirnya saya mutusin buat coba konsisten selama 30 hari. Bukan karena ikut-ikutan tren kayak modifikasi knalpot racing, tapi karena beneran butuh tuning buat badan sendiri. Awalnya, saya cuma jalan 20-40 menit setiap pagi. Nggak muluk-muluk, yang penting gerak. Dan kalian tahu, hari-hari pertama, rasanya kayak lagi nanjak pakai motor metik gigi 1. Berat banget. Napas ngos-ngosan, betis kram kayak remblong, semangat kadang naik kadang turun. Tapi, saya paksain. Anggap aja, ini latihan fisik buat ikut balapan ketahanan. Tanpa sadar, seminggu demi seminggu, badan ini kayak motor yang baru ditune up. Ada perasaan ringan setiap habis jalan, dan energi pagi rasanya lebih stabil. Kayak habis ganti oli baru, mesin jadi lebih halus. Di minggu pertama, yang paling kerasa itu, napas. Awalnya, kayak lagi gaspol di RPM tinggi, tapi gear salah, berat banget. Tapi masuk minggu kedua, saya mulai bisa ngatur ritme napas. Bahkan, waktu saya coba trekking ringan 30 meter di Curug, kaki saya bisa ngikutin tanpa banyak keluhan. Padahal, dulu jalan dikit aja udah mau nyerah. Memang sih, sempat ada nyeri ringan di betis dan lutut. Tapi, justru rasa nyeri itu kayak sinyal dari ECU tubuh kita, ngasih tahu kalau ada upgrade yang lagi terjadi. Pelan-pelan, otot kaki jadi kuat, postur badan membaik, dan langkah jadi lebih stabil. Mirip kayak kita upgrade suspensi, makin mantap di segala medan. Nggak cuma fisik ya, efek lainnya yang nyata itu, pencernaan jadi lancar jaya. Jujur, ini bikin perut rasanya lebih enteng, kayak habis bongkar kopling kotor. Badan jadi punya jam biologis baru. Kalian jadi tahu kapan waktu terbaik buat buang air besar, tanpa perlu nunggu lama atau ngerasa nggak nyaman. Ini penting banget guys, biar aktivitas kita nggak keganggu. Yang bikin kaget lagi, nafsu makan saya berubah. Bukan jadi makan lebih banyak, tapi lebih selektif. Badan saya kayak ngasih tahu, makanan apa yang bagus. Sayur, buah, protein, itu yang dicari. Makanan tinggi lemak atau gula justru jadi nggak menarik. Ini bukan diet ketat, tapi tubuh saya yang ngomong langsung. Keren kan? Manfaat jalan pagi ini nggak cuma di badan, tapi juga di mental dan emosional. Tidur malam saya jadi lebih berkualitas. Bangun pagi, nggak lagi ngerasa capek, kayak mesin yang langsung start tanpa perlu dipanasin lama. Siklus tidur jauh lebih stabil. Mood juga jauh lebih baik cuy. Saya ngerasa lebih bahagia, nggak gampang uring-uringan di pagi hari, dan lebih siap ngadepin aktivitas seharian. Banyak yang bilang, jalan pagi bisa ningkatin hormon serotonin. Dan saya bisa bilang, itu bukan cuma teori, tapi beneran kejadian. Satu hal yang paling saya nikmati, ketenangan berpikir. Pas jalan pagi di udara segar, pikiran ini kayak di-refresh. Ide-ide baru buat konten Ibu TV atau modifikasi motor, sering muncul di momen-momen itu. Saya jadi bisa ambil keputusan lebih jernih, nggak buru-buru. Ini penting banget buat kita yang sering harus berpikir cepat. Kalian mungkin mikir, Kang Ibu cerita doang. Eits, tunggu dulu, saya bawa datanya nih, biar makin yakin. 1. Peningkatan mood. Studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan bahwa jalan kaki selama 15 menit per hari dapat mengurangi resiko penyakit depresi mayor hingga 26%. Jadi, kalau lagi suntuk mikirin modif motor yang belum kelar, coba jalan kaki dulu. 2. Kesehatan jantung. Menurut American Heart Association, jalan kaki rutin bisa menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Sama kayak kita rutin servis motor biar mesinnya awet. Badan juga perlu servis rutin. 3. Kontrol berat badan. Jalan kaki membakar kalori dan membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Sebuah riset dari Journal of the American Medical Association menemukan bahwa jalan kaki 10.000 langkah per hari bisa signifikan menurunkan berat badan. 4. Tidur berkualitas. Penelitian di Sleep Health Journal menemukan bahwa orang yang rutin melakukan aktivitas fisik moderat seperti jalan kaki cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Cocok buat kita yang sering begadang ngulik motor. 5. Fungsi kognitif. Studi dari University of British Columbia menunjukkan bahwa aktivitas aerobik seperti jalan kaki dapat meningkatkan ukuran hipokampus
bagian otak yang terkait dengan memori dan pembelajaran, jadi makin pinter ngoprek motor. Tanpa disadari, berjalan kaki setiap pagi selama 30 hari, udah ngebantu saya menciptakan ritme hidup baru. Nggak ekstrim, nggak instan, tapi efeknya nyata banget. Kayak upgrade kecil yang perlahan memperbaiki banyak sistem di badan kita, fisik, emosi, dan kesadaran diri. Saya nggak akan bilang jalan pagi adalah solusi untuk semua masalah, tapi setelah sebulan saya jalanin, saya bisa bilang kalau jalan kaki adalah bentuk perawatan diri yang paling sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nggak butuh alat mahal, nggak perlu waktu berjam-jam, cuma butuh komitmen kecil setiap pagi. Bahkan, di hari-hari malas sekalipun, jalan 10-15 menit aja, tetap kerasa manfaatnya. Yang penting, konsisten. Gimana guys? Tertarik buat nyobain tuning badan ala Kang Ibo ini? Saya tantang kalian buat jalan pagi konsisten selama 30 hari. Rasakan sendiri perbedaannya. Jangan lupa, kalau kalian udah nyobain dan ngerasain manfaatnya, langsung komen di bawah ya. Ceritain pengalaman kalian. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Ibo TV, biar nggak ketinggalan video-video inspiratif dan otomotif lainnya dari Kang Ibo. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gaspol terus kesehatan, gaspol terus hidup, salam otomotif.